Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galan Tandra Jabarul Ahmad dengan NIM 214738783524. Eh, Pertama-tama, perkenankan saya untuk mempresentasikan proyek BSiber ini dengan yang kami berjudul klasifikasi kesehatan janin menggunakan Random Forest dan Decision Tree, di mana dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle dengan judul Fetal Health Classification yang berisi 2126 sampel dengan 22 kolom fitur hasil dari pemeriksaan CTG, di mana tiap sampel diklasifikasikan ke dalam 3 kategori kesehatan janin, yaitu normal, suspek, dan pathological. Pertama, kami menggunakan beberapa library seperti ini, Pandas, NumPy, dan beberapa library dari scikit-learn untuk menunjang proyek ini. Kemudian selanjutnya kami juga melihat isi dari data ini, apakah ada data yang hilang ataupun kosong. Dan setelah kami lihat, dicek, ternyata tidak ada data yang hilang dan tidak ada yang kosong sama sekali, sehingga proyek ini bisa dataset ini bisa dilanjutkan untuk ke tahap yang selanjutnya. Tahap selanjutnya itu berupa pre-processing data, di mana kami memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu variable X berupa 21 atribut medis dengan isian seperti berikut ini. Kemudian yang kedua itu variabel Y berisi label kondisi kesehatan janin, normal, suspek, dan pathological. Suspek itu mencurigakan, kemudian pathological itu sudah dianggap parah. Kemudian kita juga menormalisasi data menggunakan min max scaler guna mengubah semua nilai fitur ke dalam rentang yang sama, yaitu antara 0 dan 1. Kemudian kami juga melakukan pembagian data latih atau train and testing data dengan berikut ini, yang bisa dilihat di berikut ini: Xtrain, Xtest, Gtrain, dan Ytest. Kami menggunakan train test split dari scikit-learn juga, di mana di sini training datanya menggunakan sebagian besar data 2096 sampel. Kemudian data ujinya kami menggunakan sebagian kecil data berupa 30 sampel yang telah disimpan guna menguji seberapa baik performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian untuk pemodelan, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kami menggunakan beberapa tools dari scikit-learn. Yang pertama, Random Forest Classifier, didapatkan hasil akurasi pada data latih sebesar 91,4%, sedangkan pada akurasi pada data uji sebesar 96,7%. Kemudian yang selanjutnya kami menggunakan Decision Tree Classifier model dari scikit-learn juga, dan didapatkan hasil akurasi pada data latih sebesar 88,3% dan akurasi pada data uji sebesar 93,3%. Dan dari proyek ini kami mengetahui beberapa hal. Yang pertama, Random Forest itu menggunakan semua 21 fitur, yang mana semuanya itu dianggap penting, meskipun bobot-bobotnya itu berbeda-beda. Sedangkan pada Decision Tree menggunakan lebih berat ke 3 fitur utama, yaitu abnormal short term variability, kemudian mean value of short term variability, kemudian histogram mean. Dimana ini menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut adalah penentu yang sangat kuat untuk mendiagnosis kesehatan janin menurut model Decision Tree ini. Kemudian kesimpulan pada proyek ini, yang pertama adalah data dari CTG itu dapat digunakan secara efektif untuk melatih model AI dalam mengklasifikasikan kesehatan janin. Yang kedua, baik Random Forest dan Decision Tree itu berhasil mencapai tingkat akurasi yang cukup tinggi, yaitu di atas 93%.
Kemudian yang ketiga, model random forest memberikan akurasi yang lebih unggul, yaitu sekitar 96,7%. Kemudian yang terakhir, fitur-fitur seperti variabilitas jangka pendek pada detak jantung janin menjadi faktor kunci dalam penentuan diagnosis ini. Sebagai penutup, proyek ini menunjukkan bahwa ML atau machine learning dapat menjadi alat bantu yang kuat di bidang medis untuk membantu para ahli dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan akurat. Saya rasa cukup presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.